Shalom, saudara yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur karena kasih Tuhan begitu sempurna, penyertaannya tidak pernah terlambat, bahkan janjinya saya percaya akan selalu saudara rasakan setiap hari. Untuk itu, mari kita mau mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan setiap hari dalam hidup kami. Sebab kami ada karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau yang setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas setiap anugerah yang Engkau beri dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa hidup ini bukan berbicara tentang berkat saja, tetapi ketika dikasih nafas, dikasih sehat, dikasih kekuatan, itu adalah nikmat syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Engkau setiap hari ada menyertai kami, karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai dimanapun kami berada. Hari ini Tuhan, kami mau bersyukur atas sepanjang hari kami memasuki hari-hari kami. Kami bersyukur karena bersama-Mu Tuhan ada kekuatan. Dan hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar apa yang hamba katakan akan ada, apa yang hamba renungkan, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan jamah setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Bahkan penyertaannya selalu senantiasa memberikan saya dan saudara kekuatan. Dan hari ini kita mau baca firman Tuhan mengenai teguran yang membawa kehidupan. Kita mau baca bersama-sama di Amsal 15 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Yang berbunyi demikian, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Di sini firman Tuhan yang saya sharingkan yang bertemakan teguran yang membawa kehidupan. Karena di Amsal 15 ayat 31 mengatakan bahwa orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Di sini firman Tuhan berkata bahwa teguran yang saudara, yang membawa kepada kehidupan. Teguran itu berbeda dengan menceritakan keburukan orang, atau teguran berbeda dengan orang yang menyampaikan dengan penuh iri dengki. Karena di sini teguran mengajarkan saya dan saudara bahwa hidup ini, ketika kita menghadapi yang namanya teguran, kita pasti bisa memilah. Ada teguran yang membawa sukacita atau menegur dengan kasih, tapi ada juga teguran yang sebenarnya ada yang menjatuhkan. Untuk itu kita mau perhatikan bahwa orang yang menegur dengan bijak akan membawa dalam kehidupan. Seperti halnya kita dengan anak kita. Ketika anak kita, anak saya contohnya, dia ini setiap hari pasti bangun tidur berdoa. Ketika dia bangun tidur berdoa tetapi ada hal yang tidak baik mengikutinya, seperti dia bangun pagi teriak-teriak, marah-marah, saya selalu mengingatkan bahwa kamu udah doa belum? Sudah mama loh, kalau udah doa kenapa kamu marah-marah? Kenapa kamu teriak-teriak gitu? Ada apa? Karena kalau berdoa, orang yang sudah membawa dan mengakhiri dengan doa itu biasanya sukacita itu selalu ada hadir. Nah, ketika kita sebagai teman seiman atau orang tua atau pasangan suami istri atau kita menjadi kerabat yang baik, kita akan menegurnya dengan iman, dengan kasih, bahwa kita berkata harus juga penuh dengan hikmat supaya bijaksana itu mengikuti, saudara. Untuk itu dalam hidup ini boleh nggak kita saling menegur dalam kasih? Boleh menegur dalam kasih. Bisa kalau kita melihat bahwa ada teman sepelayanan kita, dalam pelayanannya dia belum totalitas kepada Tuhan. Misal totalitas dalam arti memberi dirinya, memberi hidupnya untuk Tuhan. Misal dia masih merokok, masih hidup seperti dunia ini, kita bisa menegurnya dengan kasih. Biasanya anak-anak muda itu saya mengajak mereka untuk pendekatan, mendengarkan keluh kesahnya, karena memang anak muda itu suka didengar, tetapi kadang kita harus mengarahkan, Jadi ketika mereka men-sharingkan dan kita mengarahkan, di situ ada kata-kata yang kita bisa menegur mereka dengan kasih. Misalnya saya malas sekali nih sekolah gitu.
saya bosan sekolah. Jadi mereka merasa bahwa sekolah adalah beban bagi mereka. Di situ saya mulai mencerna ya apa yang menjadi beban dalam diri mereka ketika bersekolah, yang pastinya mereka tidak merasa happy ya, mungkin karena ya tugas-tugas sekolah yang menumpuk atau kegiatan-kegiatan yang menguras waktu mereka, jadi mereka main itu jadi lebih minim atau mereka tidak punya waktu untuk bermain lebih banyak gitu ya. Karena memang semakin dewasa kan ya, kalau kita dari TK itu main lebih banyak main. Tetapi kalau udah SD, udah SMP, udah SMA, udah kuliah, kita sudah dikasih tanggung jawab ya yang lebih besar gitu ya. Nah, dari situ saya mengajarkan bahwa iya betul, memang kalau sekolah itu waktu kita akan tersita dan juga mungkin ruang lingkup kita untuk main pun juga akan terbatas. Tetapi itu sebenarnya melatih kamu untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja ya, dunia kerja, dunia rumah tangga ya. Jadi gak ada pilihan yang ketika udah aku gak mau kerja, aku mau nikah aja supaya bebas tugas, gak ada ya. Saya pernah berpikir seperti itu juga ketika udah saya nggak mau kerja deh, saya mau nikah aja, mau ngurus anak gitu ya. Tetapi ternyata tidak semudah itu ya. Tetap saja kerjanya banyak ya. Untuk itu ya anak-anak yang lagi sekolah, saya selalu mengingatkan bahwa apapun yang terjadi itu sebenarnya baik untuk masa depanmu ya. Baik untuk masa depanmu karena kamu akan dipersiapkan dalam dunia kerja, dalam dunia rumah tangga. Jadi memang itulah yang harus kamu hadapi ya. Begitupun juga ketika ada yang berkata bahwa kenapa ya saya harus mengalami seperti ini gitu ya. Ya, saya kembali lagi bahwa saya berkata bahwa memang tidaklah mudah menghadapi segala sesuatu yang menurut kita berat. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk bersyukur dalam segala hal, bukan saat senang saja, tetapi saat susah. Untuk itu, ya, bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Untuk itu, berdoa, baca Alkitab, lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Karena memang adanya masalah, Tuhan menginginkan ya supaya kamu dekat kepada Tuhan lebih intens lagi ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Dan ke gereja pun bukan sebagai rutinitas, tetapi bagaimana cintamu kepada Tuhan ya. Begitulah teguran-teguran ya, membawa kehidupan ya saudara, membawa kehidupan. Kalau tegur bilang, oh iya tuh, kalau misalnya dia ada masalah, kita bilang iya tuh karena kamu dosamu itu banyak gitu ya. Nah, kira-kira teguran seperti itu dia bagaimana? Apakah dia mendengarkan atau malah nanti dia jadi sebel ya? Dia bakal sebel sama teman-teman ya, sama saudara, sama kita juga ya. Makanya itu ketika menyampaikan segala sesuatu ya, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Ketika saya mengingatkan adik-adik saya, mengingatkan anak saya, mengingatkan suami saya selalu minta kepada Roh Kudus supaya tidak menyakiti, tetapi menegur untuk membawa mereka dalam kehidupan ya. Untuk itu saudara, kalau tidak menegur pun juga salah, karena saudara sudah tahu yang baik tetapi tidak menegur ya. Atau mungkin malah berbicara dengan orang lain ya, menegur lewat orang lain, tidak dengan orangnya langsung, tetapi jadi jatuhnya gosip ya, jadinya gibahin ya. Untuk itu kalau memang orang itu perlu saudara tegur ya, saudara tegurlah dengan kasih, bertemu dengan kasih ya, bukan bertemu tegur dengan dendam, dengan sakit hati, tetapi menegurlah dengan kasih. Supaya apa? Supaya kasih Bapa, kemuliaan Bapa boleh terpancar dalam kehidupan saya dan saudara ya saudara. Untuk itu ya saudara, di kitab Amsal ini ya, dengan hikmat yang tak lekang oleh waktu, berkali-kali berbicara tentang pentingnya kerendahan hati dalam memberi dan menerima teguran.
Ya saudara ya, seperti sudah saya contohkan, bahwa menegur bukan dengan keegoisan, sakit hati, keangkuhan, tetapi kerendahan hati ya dalam memberi dan menerima teguran. Bahkan kritik yang membangun disebut dapat membawa kepada kehidupan dan menuntun orang kepada hikmat sejati, seperti yang dikatakan di Amsal 15 ayat 31. Amsal 15 ayat 5 juga berkata bahwa orang yang menolak didikan itu bodoh, tetapi mereka yang mengindahkan teguran adalah orang bijak. Jadi intinya, siapa yang benci kepada teguran akan mati. Ya, untuk itu saudara, adakah seorang dalam hidup saudara yang perlu saudara memberikan teguran? Ya, teguran yang membawa kehidupan dengan kasih, atau mungkin saja saudara baru menerima nasihat yang bijak, tetapi sempat tergoda untuk menanggapinya dengan kemarahan atau bahkan mengabaikannya. Ingatlah, orang yang tidak mau dinasehati tidak menghargai diri sendiri. Orang yang mau menerima teguran menjadi berbudi ya. Untuk itu marilah memohon kepada Allah untuk memampukan kita memberi dan menerima teguran dengan rendah hati hari ini. Amin ya saudara. Untuk itu kita mau menerima ya, bukan saja menegur, tetapi kita juga mau menerima teguran. Misal saudara nggak vaksin ya, pemerintah sampai bingung bagaimana caranya ini supaya orang-orang divaksin. Sebenarnya vaksin untuk apa sih? Untuk kebaikan saudara sendiri. Tetapi ada banyak hoax di luar sana, orang-orang yang beranggapan bahwa vaksin ini begini begitu, yang menakut-nakuti ya, sampai pemerintah bingung. Akhirnya kewalahan, pemerintah berkata bahwa ya udah sekarang apa-apa mau ambil gaji, mau pergi keluar kota harus vaksin dulu. Kalau nggak vaksin nggak bisa pergi-pergi. Itu sebenarnya adalah teguran. Ya, teguran yang tadinya sebenarnya ini baik buat kamu, untuk kesehatan kamu misal ya, atau ini baik untuk saudara jangka panjangnya. Tetapi saudara ngeyel dan marah gitu ya. Apa-apaan ini? Vaksin harus dipaksain dan sebagainya. Akhirnya pemerintah menurunkan peraturan-peraturan demi saudara supaya bisa vaksin ya saudara. Untuk itu mari ketika kita menerima teguran yang penuh kasih ya, yang membawa kehidupan, mungkin pendeta atau teman seiman yang memberitahukan dengan penuh kasih, dengan karena dia memang perhatian dan pingin saudara untuk melihat hari-hari yang baik ya, terimalah teguran itu dengan penuh kerendahan hati, kesungguhan bahwa itu baik buat saudara. Untuk itu saudara, kita mau minta hikmat Tuhan dalam hal kita mau menegur dan kita menerima teguran. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan kembali bahwa hidup ini kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau menerima teguran, yang mau memberikan teguran dengan hati yang baik, dan agar kami memperoleh kehidupan yang daripadamu Tuhan. Ketika kami ditegur, berarti itu baik, Tuhan yang bekerja. Untuk itu ketika teguran yang kami terima, kami mau bawa dan kami mau berubah karena kami mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau beraktivitas. Urapi kami, jagai kami sehingga kami boleh beraktivitas dengan semangat, dengan penuh yang diberkati, kesehatan, dan kami boleh membawa diri kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.